Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam. Malam. Puji nama Tuhan, malam hari ini kembali kita bersama-sama datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Sungguh karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sungguh baik. Amin. Mari berikan tos kanan kiri Anda, katakan Tuhan baik. Berikan tos kanan kiri, katakan Tuhan baik. Bagi yang di belakang bisa maju ke depan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita boleh bangkit berdiri. Malam hari ini kita mau senangkan hati Tuhan dengan setiap pujian kita. Amin. Sama-sama kita mau katakan, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kau menantikanku kekuatan baru. Ku kan terbang, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kau menangkaikanku, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu daku menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita mau segenap hati kita membawa setiap pujian kita kepada Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Ku menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Amin. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang.
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kembali kasih setiamu Tuhan membawa kami untuk kembali bersekutu malam hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami punya Bapa yang sungguh baik. Bapa yang sungguh mengasihi setiap kami Tuhan. Dan tidak sekalipun Kau meninggalkan kami. Anugerah bagi kami Tuhan, kalau kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Anugerah yang luar biasa buat kami Tuhan, ketika kami boleh mengenal Engkau. Anugerah yang luar biasa Tuhan, ketika kami boleh datang memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Anugerah-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Engkau Bapa yang sungguh-sungguh peduli atas hidup kami. Apapun situasi hati kami malam hari ini, apapun pergumulan kami malam hari ini Tuhan, kami tetap percaya, kami tetap mau bersyukur bahwa Tuhan sungguh baik. Bahwa anugerah-Mu selalu baru, rahmat kasih-Mu selalu menyertai kami. Dan janji-janji-Mu Tuhan selalu berjalan mengiring setiap langkah kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau membawa hati kami, seluruh keberadaan kami untuk kami boleh datang memuji Engkau, menyembah Engkau dan mengalami Engkau dengan lebih dahsyat lagi Tuhan. Mengalami jamahan-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan, lebih dan lebih lagi. Buka hati kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk boleh melihat Engkau, untuk boleh mendengar Engkau lebih lagi. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat pujian ini sebagai nyanyian syukur. Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar. Sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh syukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ini setiap pujian syukur kami Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu ajaib Tuhan. Karya-Mu sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Yesus Kau bersyukur Tuhan, selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku
Anugerah Tuhan luar biasa. Oh Yesus, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Dengan penuh syukur katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Katakan, Kau selalu Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kami berharga di matamu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu cukup bagiku Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu, terus katakan, Tuhan terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, pertolongan-Mu tak pernah terlambat Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Oh, Engkau setia Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat pujianmu, nyatakan syukurmu. Terus katakan, Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, setiap nyanyian pujian kami Tuhan adalah nyanyian kebaikan-Mu, nyanyian sukacita. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau baik Tuhan, sungguh Engkau luar biasa. Oh, terus kami mau tinggikan Kau Yesus. Kami tinggikan kagum hormat akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu.
Mataku tertuju padamu Tuhan. Hatiku tertuju padamu. Amin. Kekuatanku padamu, padamu ku berlindung, hatiku padamu, Yesus. Masalah silih berganti, namun tetap pilihanku, hatiku padamu, oh Yesus. Serahkan hidupku, ku percayakan padamu, dan kau akan bertindak. Ku bersukaya, tujuanku padamu, ku berharap. Mataku tertuju padamu, tentukan langkahku. Kau hebat, kau ajaib, kau terbaik bagiku. Sampai akhir hidupku, aku padamu, Yesus. Terus memuji Tuhan. Kekuatanku dalammu, padamu ku berlindung, hatiku padamu, Yesus. Masalah silih berganti, namun tetap pilihanku, hatiku padamu, Yesus. Serahkan hidupku, ku percayakan padamu, dan kau akan bertindak. Ku bersuka, tujuanku padamu, ku berharap. Mataku tertuju padamu, tentukan langkah. Kau hebat, kau ajaib, kau terbaik bagiku. Sampai akhir hidupku, aku padamu, Yesus. Yesus, kau tujuanku, padamu ku berharap. Mataku tertuju padamu, tentukan langkahku. Oh, kau hebat, kau terbaik bagiku. Sampai akhir hidupku, aku padamu, Yesus. Oh, haleluya. Yesus, kau tujuanku, padamu ku berharap. Mataku tertuju padamu, tentukan langkahku. Kau hebat, kau ajaib, kau terbaik bagiku. Sampai akhir hidupku, aku padamu, Yesus. Sekali lagi, Yesus, kau tujuanku, padamu ku berharap. Mataku tertuju padamu, tentukan langkah. Kau hebat, kau ajaib, kau terbaik bagiku. Sampai akhir hidupku, aku padamu, Yesus. Sampai akhir hidupku. Yesus. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan berkuasa di atas setiap pujian kita. Amin. Ketika kita boleh datang memuji Tuhan dengan segenap hati kita, kita percaya kuasa Tuhan turun penuh atas kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu, silakan saya undang untuk ke depan untuk memberikan kesaksian. Untuk menceritakan bagaimana Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib itu
bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Saya persilakan. Sorry malam hari ini nggak bisa banyak-banyak, cuma 2. Silakan Ibu. Belum ada? Mungkin jadi Ang. Oh, mungkin mau dipancing ya. Ya, saya cerita sedikit. Hari ini temanya adalah jadi orang tua yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu, saya sungguh bersyukur. Saya waktu anak saya kecil, saya sudah hidup baru, saya hidup dalam Tuhan. Sehingga saya boleh mendidik anak-anak saya, dari kecil sudah saya ikutkan biak, mincer, terus sekarang mereka sudah kuliah, sudah SMA 3, dan mereka sudah berkomunitas. Satu hal yang saya kagum tuh minggu lalu. Anak saya ada kuliah di luar dan akan pulang malam ini. Dia flight malam ini. Saya sudah bikin schedule buat dia selama sebulan. Mau siarah, mau ini, imlekan apa. Saya kasih kolom. Terus dia isi semua Jumat itu DG. Sabtu fellowship, Minggu fellowship. Loh, saya bingung. Maksudnya kan cuma 4 kali Jumat ya. Kok dipakai? Loh, ya apa sih mama ini? Itu chatnya tuh. Cece ini pulang mau DG. Waduh, saya tuh ya puji Tuhan ya mendengar kata itu senang, cuma wah ini enggak, tiap Jumat ini wis berkurang waktunya. Tapi saya bersyukur ketika dia mengatakan, loh Cece pulang ini mau DG. Karena Bapak Ibu sendiri tahu ya kalau di China tuh agak kesulitan untuk berkomunitas, terutama yang Katolik ya. Kalau Kristen tuh agak lebih banyak. Saya sampai berpikir, aduh Tuhan, waktu dia pertama kali pergi itu juga saya bergumul ya dengan juga bapak rohaninya dia. Dari anak saya ikut HSM ya. Susah loh gini nanti ada apa cari gereja komunitas. Tapi puji Tuhan anak saya ketika datang itu dia tuh boleh mengawali, memimpin persekutuan kecil dengan praise and worship. Jadi terus dia juga ikut sel online sampai sekarang ini. Makanya dia tuh meskipun jauh kami nggak khawatir karena dia tetap di dalam Tuhan. Itu anak saya yang pertama dan anak yang saya kedua cowok juga. Setiap hari Jumat dia tuh jemputi teman-temannya yang di daerah barat. Ngepul di rumah saya untuk sama-sama ikut ke Domus Glory. Jadi bagi saya ya, apa yang saya lakukan, yang Tuhan sudah berikan kesempatan buat saya menjadi orang tua. Saya sekarang boleh bersyukur. Karena saya tahu Tuhan pimpin saya. Tuhan pimpin langkah saya, langkah suami saya. Untuk kami boleh mengarahkan anak-anak kami punya komunitas yang rindu untuk bersekutu. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Dan sekarang saya juga tinggal anak saya yang kecil. Tiap Jumat dia juga ikut persekutuan doa yang kids di sini ya. Terus hari Sabtu dia juga ikut biak. Nah itu semua itu kalau tidak ada campur tangan Tuhan tidak akan bisa. Saya sendiri juga pasti males ya kan. Tapi karena Tuhan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang selalu ada, yang selalu mau agar kita anak-anaknya itu datang kepadanya. Membawa seluruh keselamatan bagi seisi rumah, seisi keluarga. Amin. Itulah Tuhan kita yang dahsyat. Puji nama Tuhan. Silakan satu lagi. Sudah saya pancing. Oh mungkin itu koko saya yang baru datang. Silakan. Halo. Saya senang gembira sekali kalau koko saya ini datang. Kita tos dulu kok. Tos dulu. Yeah. Shalom semuanya.
Shalom. Baru datang langsung ya saya tidak akan pernah menolak memberi kesaksian akan kebesaran Tuhan karena Dia sungguh luar biasa. Ini belum apa-apa saya sudah merinding. Kasih Tuhan itu yang saya alami nggak pernah berhenti, setiap saat ada. Amin. Melalui setiap peristiwa di dalam kehidupan saya khususnya, ya mungkin saya pernah cerita problem saya dengan anak saya yang pertama, itu pernikahannya kami nggak merestui, tapi lambat laun berjalan itu 10 tahun yang lalu. Hubungan kami putus, sampai 10 tahun berapa bulan kembali sopo-sopoan. Tetapi sapa menyapa, bukan sekedar sapa menyapa saja, tetapi anak saya telepon saya bisa, tapi saya telepon dia nggak bisa. Selalu di-reject terus. Ya, itu Tuhan mungkin izinkan terjadi untuk bisa bentuk iman saya dan istri saya dan adik-adiknya. Supaya percaya akan penyelenggaraan Tuhan yang luar biasa. Nah, nularnya dengan kita mengikuti persekutuan di sini atau di tempat kami, iman kami berkembang. Berkembang dalam arti kata, di saat tidak ada masalah, semuanya gampang-gampang aja, sama aja. Seperti teman-teman di sini sama, tidak ada masalah, wah enak. Tapi begitu ada masalah, disitulah perbedaan kita orang yang berkomunitas sama yang tidak berkomunitas. Berkomunitas enaknya didukung. Seperti pandemik yang baru-baru terjadi, saling mendukung kita, saling mendoakan. Yang nggak bisa keluar rumahnya dikirim makanan. Yang terkena COVID. Sebaliknya sudah sembuh, kita bantu mereka yang terkena COVID yang nggak bisa keluar. Nah itu terus berjalan, bergantian terus. Dan disitulah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Anak cucu kami berkembang terus. Imannya yang saya maksud berkembang terus. Cucu kami yang paling kecil pun pada waktu namanya Mila, itu kebetulan omanya ada di sini, Oma Vero, tahu sekali perkembangan dari cucu saya, itu dia percaya sekali akan campur tangan Tuhan. Kecil, umur piro ya? 5 ya, umur 5 tahun. Waduh, dia tuh percayanya luar biasa. Sekolah pulang jatuh, luka itu dia kong doakan supaya sembuh. Oh itu jadi. Terus pada waktu hari pertama sekolah year one, dia kembali ke kita minta kong doakan supaya berani ke sekolahnya itu, supaya berani ketemu sama teman-temannya. Bahkan minta sama papanya pagi-pagi itu, papanya jam berapa? Jam 5 tuh ngantuk-ngantuk dibangun. Ayo Pak kita rosario. Waduh, saya diceritai, saya sampai luar biasa. Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Dia peduli dan dia mengerti akan setiap persoalan kita. Saya percaya sharing saya ini bisa menguatkan teman-teman semua. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Tos lagi yo, thank you. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Ketika Tuhan ditinggikan di dalam apapun, ketika Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita, Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Amin. Mari silakan berdiri. Kita mau sama-sama katakan, kita mau tinggikan terus nama Tuhan. Ditinggikan atas segalanya, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah. Ditinggikan di atas pujian. Oh Yesus,
benar Tuhan. Bagian kami percaya, bagian kami bersyukur, bersujud mengangkat tangan kami Tuhan. Dan Kau sendiri Allah yang menyempurnakan segala sesuatunya Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau terus lebih lagi Tuhan. Kami terus mau merasakan Tuhan yang dahsyat lebih lagi Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau Yesus. Membawa seluruh keberadaan kami, hati kami, hidup kami, bahkan pergumulan kami, bahkan persoalan kami Tuhan. Kami mau bahas saat ini Tuhan. Tetap kami mau datang dengan hati bersyukur. Tetap kami mau menyembah Engkau, tetap kami memuji walaupun saat ini mungkin kami tidak mampu Tuhan. Tapi kami mau berikan hati kami malam hari ini Tuhan. Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Sama-sama katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku bawa hidupku, membawa Yesus. Ini hidupku Tuhan, inilah persembahanku, Yesusku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Mari datang kepada Tuhan, buka hatimu, datang kepada Tuhan, katakan Tuhan, I love you Jesus, I need you Jesus, aku perlu Engkau Tuhan. Dengan syukurku Tuhan, membawa semuanya Tuhan, kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu, menyenangkan Yesus. Karya-Mu indah bagiku, kasih
hidupku Tuhan. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu, selamanya Tuhan. selamanya ku menyembah-Mu, Selamanya Tuhan. selamanya ku menyembah-Mu, Selamanya ku menyembah-Mu. hanya Yesus yang Selamanya hanya Kau Tuhanku. hanya Yesus, Hanya Yesus, hanya Yesus yang ku mau dalam hidupku Tuhan. Sembah Tuhan, mari sembah Dia. Oh Yesus, dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu ada pengharapan Tuhan. Ku sembah, ku tinggikan Yesus. Ya Rabbal Shikarala ya wala Shikarala. Yesus Kau yang terindah. Yesus, ku panggil nama-Mu Tuhan. Yesus, ku merindukan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu, jamahan-Mu sungguh tak terbatas. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada kuasa. Oh, ada pemulihan. Yesus, ya Rabbala ya Rabbala, ya Rabbala sikiara, ya Rabbala ya Rabbala ya Rabbala. Serahkan hatimu terus, angkat suaramu terus sembah Tuhan, tinggikan nama Yesus. Haleluya Yesus, haleluya, Kau yang berkuasa Tuhan. Ya Rabbala sikiara ya wala ya Kau tahu kerinduan kami Tuhan. Tiada yang lain Tuhan di dalam hidup kami Tuhan, hanya Engkau Yesus. Tanpa-Mu kami tak sanggup Tuhan.
Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih Terima kasih Tuhan. kalau pada malam hari ini kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, saat ini kuduskanlah pikiran, mulut, dan hati hamba-Mu agar supaya layak untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati mereka semua dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman Tuhan akan menjadi pelita di dalam kehidupan mereka, khususnya pada orang tua yang saat ini mendengarkan. Kami mohon Tuhan berkati mereka dan hadirlah di tempat ini, sehingga mereka benar-benar mengerti apa yang Kau kehendaki di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Saya senang bisa jumpa Anda lagi di tempat ini. Saudara, kita baru aja berapa 1 bulan lebih sudah ada di tahun 2026. Ya toh? Tentu tahun 2025 banyak masalah. Tapi ada yang bisa menyelesaikan dengan baik. Bukan? Ya. Tetapi ada yang masih belum terselesaikan. Mungkin masalah suami istri, hubungannya. Mungkin orang tua dan anak. Ya. Mungkin masalah pekerjaan. Mungkin masalah keuangan. Mungkin masalah kesehatan. Betul? Ada yang belum selesai. Yang menjadi pertanyaannya saya itu begini. Anda mau menyelesaikan tahun 2026 ataukah tidak? Jangan sampai kebablas lagi tahun 2027, terus kebablas lagi tahun 2028. Pertanyaan itu saya kembalikan kepada Anda. Mau menyelesaikan atau tidak? Ya, saudara, kalau mau menyelesaikan butuh komitmen. Tidak cuma doa. Anda dengarkan hari ini saya tak bukakan apa yang dikehendaki Tuhan. Kalau Anda mau selesai loh. Mau selesai tahun ini secepatnya ataukah terus dibawa? Gegeran terus saja, terus dibawa 2027, sampai tua pun begitu. Kamu jangan mau ditipu sama setan. Ya, setan itu penipu. Oleh karena itu, hari ini dengarkan baik-baik, khususnya para orang tua. Ya. Jadi kita mesti mau belajar, ya. Siapa yang dipanutkan Tuhan Yesus? Yesus mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke Bapakku kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Saudara, Yesus itu jalan. Anda hari ini punya masalah apa di dalam rumah tanggamu, Yesus itu jalannya. Jesus is the answer. Oke, bisa ngerti? Yesus itu adalah jalan. Jalannya bukan asal jalan, kebenaran. Dan hidup. Nah, coba saudara, mana ada nabi siapa? Ada rasul siapa? Ada orang suci siapa yang berani bicara begini? Siapa yang berani? Tidak ada, saudara.
Tanpa aku tidak akan sampai ke rumah Bapakku. Tidak ada. Nah kalau Yesus yang berani bicara, mari kita mau dalemi, pelajari. Lah hari ini Anda belajar. Siapa Yesus itu? Kita mau belajar. Ya, Amsal 1 ayat 7. Tentu orang belajar mau nambah pengetahuan toh. Orang belajar itu kan mau nambah pengetahuan, mau nambah ilmu, betul? Ya. Kadang-kadang doa, kita tahu Tuhan itu baik. Oh baik, baik, baik. Tahu. Tapi nyatane sik gegeran kok. Nyatane sik kayak gitu kok. Nggak mau doa, nggak mau ini kok. Kalau sudah rame tidak mau. Tahu Tuhan itu baik. Nah ini, Anda mesti ngerti, jangan sampai kena tipu setan, sampai Anda dijatuhkan. Kalau Anda dijatuhkan, tahun 2026 terlewati, sik tetap gitu terus. 2027 pawat doae. Oleh karena itu perhatikan baik-baik ya. Jadi saudara, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Permulaan masihan, ya. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, Anda mau tahun 2026 ini beres, butuh pengetahuan, betul? Setuju enggak? Butuh hikmat dari Tuhan, bukan dari manusia. Bukan dari orang pinter, bukan dari paranormal, bukan dari orang yang katanya bijaksana. Bukan saudara, dari Tuhan. Lu banyak orang dengarkan, orang-orang pinter, orang bijaksana, orang yang hebat. Baik kelihatannya, tapi belum pasti benar. Kalau kamu mau benar, iya Tuhan. Sebab Yesus tadi mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jelas, tidak ada lain. Jadi kalau Anda mau selesai tahun 2026, tambah pengetahuan hikmat ini. Efesus 5 ayat 17. Apa hikmatnya Tuhan? Sederhana, hikmat Tuhan itu sederhana. Tolong dibaca. 1, 2, 3. Saudara, mari tahun 2026 untuk menyelesaikan masalahmu. Betul, Yesus, iya. Tapi kenali kehendak Tuhan itu apa. Percaya ambil Yesus tapi tidak taat, tidak melakukan. Ya podo ae, saudara. Kamu mesti percaya, iya. Tapi percaya itu ada seterusnya, mesti melakukan, mesti melaksanakan. Ya, ini penting. Jadi Anda mesti ngerti betul-betul. Orang yang tidak ngerti kehendak Tuhan itu orang bodoh. Saya percaya Anda tidak mau dikatakan bodoh, bukan? Anda mau dikatakan bodoh? Kalau tidak mau, ngerti ya kehendak Allah. Di mana saya ngerti kehendak Allah, Pak Broto? Ya di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kehendak Allah yang ditulis, yang dibicarakan. Ya. Jadi kesimpulannya jangan malas membaca firman Tuhan, renungkan dan jalankan. Selesai nanti tahun 2026 masalahmu. Saya bukan mengatakan demikian lalu saya, semangat. Saya konselor. Sing datang di tempat saya itu begitu banyak. Tidak pernah berhenti, saudara. Tidak pernah berhenti. Dari luar negeri, dari mana, dari Melbourne, dari kemarin dari Belanda. Tidak pernah berhenti. Problem. Karena mereka tidak mengerti. Lah hari ini saya mau ngerti. 2 Timotius 2, ayat 12 sampai 13.
Sederhana, percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan. Percaya dan melakukan. Jelas ya? Takut mbek Tuhan itu begitu. Sederhana, percaya, melakukan kehendaknya. Ya. 2 Timotius 2 ayat 13. Saya akan terangkan sehingga Anda tuh ngerti. Ya. Jika kita, ayat 12 sampai 13. Ayat 12 dulu ya, oke. Jika kita bertekun, dengarkan, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Bukankah luar biasa saudara, Anda itu siapa? Siapa Anda ini? Siapa Anda ini? Tapi kalau Anda bertekun, berdoa, dan lain-lain, kamu diangkat bisa memerintah bersama Dia. Bukankah Tuhan itu baik, saudara? Tuhan itu setia. Tuhan itu luar biasa mau ngangkat Anda. Perhatikan. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Nah, ini penting. Kata ini, perhatikan. Jika kamu menyangkal Dia, Dia akan menyangkal kamu. Aku sudah doa, aku sudah melok PD, aku sudah aktif melayani. Hidupku sih tetap gini. Saya percaya sama Tuhan. Saya tidak percaya sama Tuhan Yesus. Katanya kalau didoakan sembuh, tidak percaya saya. Hati-hati, saya mau kasih tahu. Aku sudah kerja keras. Mulai duit dimakan orang, dibujuki orang. Sudah tidak percaya. Ya, sudah berbuat baik be orang tua nih sing tidak karu-karuan. Sudah tidak percaya be Tuhan. Hati-hati. Jika kamu menyangkal Dia, Dia menyangkal kamu. Oke, bisa ngerti ya? Kalau kamu sudah percaya, ya tidak apa-apa. Tuhan tidak paksa. Tuhan juga menyangkal kamu. Jangan mimpi kalau kamu ditolong. Tetapi, jika kita tidak setia, ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Oke? Saudara, orang percaya ambek Tuhan. Di dalam hidup ini bisa jatuh enggak? Bisa jatuh enggak? Bisa. Ya, bisa saudara. Tetapi Tuhan itu setia. Jadi waktu jalan bersama dengan Tuhan jatuh dosa. Suka bujuk. Ya, terus marah mbak istrinya, kurang ajar mbak orang tuanya. Ya toh, bisa enggak? Bisa saudara. Ya, lalu marah, emosi, mukul. Anaknya mukul. Kurang ajar. Bisa enggak? Bisa. Tapi percaya aku dengan Yesus. Yesus setia. Ingat, kamu jatuh, ya nak, ayo nak, naik lagi, duduk, ayo jalan lagi, no, bersama aku nak. Jatuh lagi, ayo, bangkit. Itulah Yesus. Tetapi kalau kamu sudah tidak percaya, Dia tidak akan lakukan itu. Orang percaya tidak harus orang percaya, ya, tapi percaya dengan segenap hati, setengah hati. Tidak ada gunanya. Jelas ya saudara? Kamu kuncinya takut akan Tuhan, itu adalah percaya dengan Tuhan Yesus. Sederhana ya, takut sama Tuhan itu percaya dengan Tuhan Yesus dan melakukan. Sudah ada gambaran takut akan Tuhan, takut percaya ya, takut sama Tuhan. Jadi sekarang bagaimana? Bagaimana cara pelaksanaan? Ini yang penting ya. Tadi itu saya terangkan
Kalau kamu percaya, terus kamu jatuh, kamu diangkat. Karena dia setia. Jalan lagi, jatuh lagi. Ayo bangkitlah, ayo. Pasti kamu dikasih teman, dikasih orang suruh ngangkat. Ngangkat. Saya melayani banyak orang yang hancur-hancuran. Hari ini luar biasa. Ya, luar biasa. Saya bilang, karena Tuhan yang menolong. Ya ini, setia ini dia. Oke? Bisa paham ya saudara? Anda. Nah, sekarang mulai, lanjut ya. Tanda-tanda takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu jelas ya. Percaya, melakukan aja. Sudah. Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Dia janji, aku sertai kamu sampai masa tuamu, aku gendong. Sampai masa putih rambutmu, aku gendong. Itu janjinya Tuhan. Tidak pernah ingkar. Jelas saudara. Oleh karena itu, Bu sampai emosi. Gak percaya saya ambil Tuhan Yesus. Tidak percaya. Pindah aja pergi agama lain. Anda keliru loh. Saya bilang nih Anda keliru. Sayang ya. Nah tanda nih kalau kamu percaya. Kalau kamu percaya dengan Tuhan Yesus, tanda nih itu. Satu, baca semua. Dua. Tiga. Oke, langsung saya terangkan, maju. Ya. Oke. Satu-satunya. Jadi tidak ada lain nih. Kalau ada lainnya, bukan berarti ngomong satu-satunya, toh bukan, betul lah. Ya, saya spesial tulis satu-satunya. Berarti tidak ada yang lain. Ya, bukan uang yang kita sembah. Banyak orang yang usahanya lagi maju luar biasa, buka sana, buka sini, doa saja tidak bisa. Ya, doa saja ke gereja tidak bisa. Saudara, satu hari saya melayani seorang anak muda. Dia bilang, Pak Broto, aduh cari kerjaan susah Pak Broto. Saya sudah ngelamar susah dapat. Oke, tolong doakan, tak doakan saya. Doakan, lalu dapat hikmat untuk buka open table di Pasar Atom. Dia jualan di Pasar Atom, pertama cuma sedikit. Diberkati rame, buka tambah rame. Akhirnya tidak pernah ke gereja. Saya tanya, kenapa kamu kok jarang kelihatan? Rame Pak Broto. Tidak sempat saya. Lalu kan ada hari Sabtu. Sabtu di gereja kan ada. Capek Pak Broto. Ya saudara, jangan sampai begitu. Saya mau ingatkan aja. Satu-satunya yang disembah itu adalah Tuhan Yesus, bukan uang, bukan harta, bukan mamon. Itu ada di dalam Matius 6 ayat 24. Ya, pernah dengar toh? Ya, jangan menyembah mamon bersama-sama, tidak mungkin. Kalau kamu menyembah mamon, Tuhannya pasti tidak ada. Ya. Kedua, bukan leluhur orang tua. Ini nanti mau sinja. Saya mau terangkan. Nanti nyembah kong, kasih ono berkat ya kong. Sing ngasih berkat itu Tuhan, bukan kongmu. Kong, aku mau sekolah luar negeri kong, tolong kong, bisa diterima di universitas ini. Engkongmu itu sekolahnya SD. Kayak apa diminta? Minta apa gitu Tuhan Yesus. Salah loh saudara. Kalau Anda minta begitu berarti Anda menyembah. Gitu ya. Bisa paham ya? Ya. Kasih ono berkat.
Apalagi yang ketiga, bukan setan kuasa gelap yang diminta. Waduh, berkatnya kurang, sepi, pergi Gunung Kawi. Hebat tadi. Pergi Gunung Kawi, saudara. Minta. Waduh, Gunung Kawi itu kalau ada buah jatuh, royoan, saudara. Saya tahu, jatuh, royoan, itu kena lumpur-lumpur dimakan. Supaya rezekinya kayak, itu kan bodoh. Tuhan tadi bilang, dengarkan kehendak Allah. Kalau kamu tidak mau dengarkan kehendak Allah, kamu orang bodoh. Bukan Pak Broto yang bicara. Jadi saudara, apalagi pegang jimat. Saya ini balik-balik ngancurno jimat ya orang-orang Katolik ini loh. Ya loh, orang soge, orang baik, pelayanan di dalam gereja Katolik. Ya, ke siapa jimat itu? Ke jaga-jaga Pak Broto. Loh, Tuhan Yesus itu kurang, cukup. Iya toh? Ini loh orang yang saya mau bongkar ya. Ini tidak takut akan Tuhan. Ketoannya fisiknya itu ada di gereja. Fisiknya tuh berdoa. Ingat saudara, Tuhan melihat hati Anda. Jelas ya? Tuhan melihat hati Anda. Jangan sampai Pak Broto tadi siang, ya, bukan berarti tidak ada godaan, saudara. Ya, godaan, saudara. Saya dikasih 400 juta, tapi caranya demikian. Kasih nyata, saudara. Sopo tahu nih kantor saya dewean. 400 juta. Saya bilang enggak. Lupa Broto, enggak apa-apa, ini enggak. Ya, saya takut mbak Tuhan. Nah ini takut mbak Tuhan. Karena tidak benar. Satu, kedua, saya diajari sama Tuhan saya enggak boleh bohong. Yang 400 juta itu saya suruh bohong toh. Saya enggak mau bohong. Masalahnya itu, saya kalau cerita dalam, tak usah ya, tapi intinya tadi siang. Saya pun dicoba, saudara. Betulkah saya satu-satunya menyembah Tuhan? Apa mumpung sepi, 400 juta lumayan. Kan gitu toh saudara. Itu namanya sudah menyembah. Hati-hati ya, saudara, hati-hati. Ya, saya mengatakan orang tua dihormati, bukan disembah. Satu-satunya yang disembah itu Tuhan Yesus. Oke? Bisa ngerti? Boleh enggak cari duit? Boleh. Boleh enggak jadi kaya? Boleh. Tuhan Yesus itu kaya, yang punya surga dan bumi, dia datang untuk menjadi miskin supaya Anda kaya. Jelas ya? Saya bisa tunjukkan ayat semua 2 Korintus 8 ayat 9. Tapi saudara, kalau kamu mau takut mbak Tuhan, lakukan ini. Satu-satunya yang saya sembah Tuhan. Tidak ada lain. Jelas? Tuhanmu tidak akan diam aja. Tuhanmu tidak akan diam aja. Pasti. Bukan cuma berkat itu sedikit. Kamu dilindungi, kamu diinikan. Saya bersyukur saudara, umur saya ini sekarang sudah 77. Ini kerja terus, khotbah terus, pergi sana, pergi sini. 77. Teman saya sudah gini saudara. Karena apa? Tuhan. Jelas yang menguatkan saya. Yang kedua sekarang. Satu-satunya yang dimuliakan, ayo baca. Dimuliakan ya saudara. Tadi satu-satunya yang disembah. Oke, ingat loh ya, sing nyembah disembah itu cuma Tuhan Yesus.
Yang dimuliakan pun Tuhan Yesus. Kalau kamu takut akan Tuhan, orang tua, kalau kamu takut akan Tuhan, ajari seperti tadi itu, anak-anaknya. Karena papa mamanya takut sama Tuhan. Kasih teladan. Bukan memuliakan diri sendiri. Jelas ya saudara? Kamu melayani, luar biasa pelayanan, luar biasa. Wah begini tampil di mana untuk diri sendiri. Untuk terkenal diri sendiri. Itu dosa loh saudara. Perhatikan, saya bicara di sini karena saya ini pembina rohaninya sini. Hanya Tuhan yang dipermuliakan satu-satunya. Satu-satunya yang dipermuliakan Tuhan bukan diri sendiri. Bukan, keluarga saya. Saya bisa begini nih karena papa saya pinter. Papa saya itu cerdik. Papa saya itu motivasinya semangat. Walaupun umurnya sudah tua, semangat. Saudara saya kasih tahu. Yang dimuliakan bukan papamu, bukan keluargamu, tapi Tuhan. Semua kalau tidak ada Tuhan tidak bisa. Ulangan 8, ayat 17 sampai 18. Saya tunjukkan Tuhan itu ngomong apa. Bukan pandangan saya. Ulangan 8, ayat 17 sampai 18. Maka, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jadi kalau Anda kaya, Anda sukses, bukan papamu. Ingat loh saudara, ini Tuhan yang ngomong, bukan Pak Broto. Bukan kepandianmu, sampai kamu jadi kaya. Bukan karena relasimu, bukan. Karena Tuhan. Maka itu satu-satunya yang dimuliakan Tuhan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Harus ingat. Jelas? Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Cobalah saudara. Ya. Ketokane pinter, tahu-tahu kena stroke. Bisa apa? Tahu-tahu pinter, cuci ginjal, cuci darah, balik-balik. Jantungnya, saudara, percayalah, hidup Anda satu-satunya yang dimuliakan siapa? Tuhan Yesus. Lakukan itu. Nanti Tuhan tidak pernah hutang sama Anda, sama keluarga Anda, sama anak cucu Anda. Saya bisa buktikan. Saya punya anak cucu 5. Ya. Saya bisa buktikan, ya. Jadi satu-satunya adalah Tuhan Yesus jawabannya yang dimuliakan, betul? Kembali lagi kepada awal. Jadi yang dimuliakan bukan diri sendiri. Kalau diri sendiri Anda nanti jatuh. Karena Anda akan sombong. Oke? Pelayanan apapun, hati-hati. Ya. Yang kedua, bukan di pendeta orang baik. Orang baik-baik, orang itu banyak yang baik itu bagus. Ya, saya sadar, saya bertobat itu karena itu namanya Pak Broto. Ini salah. Saya ini keluarganya jadi baik, dulu nih mau hancur. Itu karena Pak Broto, itu salah. Jelas saudara? Karena Tuhan. Tuhan bisa pakai saya. Jadi maka itu saya juga hati-hati. Kalau sudah pelayanan yang demikian, hati-hati. Apalagi sudah disanjung-sanjung, tinggal dicongkrak gini toh aja sama setan, jatuh. Hati-hati ya. Jadi bukan diri, bukan pendeta, bukan orang-orang lain. Maka itu di dalam Filipi 1 ayat 21, tolong dibuka Filipi 1 ayat 21. Ya. Renungkan ini, saudara, kalau Anda takut akan Tuhan. Baca semua 1, 2, 3. Jadi saudara, kalau hari ini Anda hidup,
Hanya satu, Yesus. Aku mau nyenangkan hati Tuhan. Setuju? Ya, apapun kamu terjadi, saya nyenangkan hati Tuhan. Ya, karena Yesus sudah mau mati untuk Anda, mau digepui, mau keluar darah, mau mikul salib, mau macam-macam saudara, untuk menyelamatkan Anda dan saya. Mosok sih, tidak mau. Jadi kalau kita hidup ya untuk Kristus. Kalau mati pasti keuntungan karena saya ketemu Tuhan Yesus. Ya toh, satu hari saya omong-omong be anak saya, omong-omong saudara, habis makan, omong-omong di rumah, papi, aku tanya ya, anak saya lagi, papi tidak takut mati ya? Loh, pertanyaannya itu gitu loh. Lu kepengen papi lu mati? Lu enggak, aku tanya. Loh, ini saya udah buka, papi tidak takut mati? Oh enggak, saya tidak takut mati. Ya, saudara perhatikan, lanjut yang tadinya. Saya mau terangkan. Supaya Anda tuh buka pikirannya. Ya, berbuah banyak. Pertanyaannya kalau Anda dipanggil Tuhan, Tuhan tidak tanya depositomu berapa. Tuhan tidak tanya rumahmu berapa. Tuhan tidak tanya anakmu, pabrikmu berapa. Tidak tanya saudara, yang ditanyai kamu sudah berbuah belum. Buah apa? Buah jiwa saudara. Buah jiwa. Nanti mama nih belum percaya Yesus. Kita aktif di sini, percaya Yesus. Wah, mama ini di piano, tidak percaya Yesus Bapak. Sedangkan kita tahu, hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Hanya Yesus yang punya jalan menuju ke surga. Kita ngerti. Ya tapi, aduh papa mama saya itu, Pak Broto repot. Nah ini, kamu dipanggil untuk menyelamatkan jiwa. Ingat loh saudara, kamu dipanggil bukan untuk cuma berdoa, bukan cuma menyelamatkan jiwa. Suamiku tak selamat no. Dekaku tak percaya Yesus. Yo istri-istri mesti baik, selamatkan baik-baik. Begitu saudara, jiwa. Yesus bilang apa? Aku pokok anggur, engkau carang-carangnya. Ya, kalau carang ini tidak lekat pada pokok anggur, maka tidak akan berbuah banyak. Maka dia akan dibuang dan dibakar. Tapi kalau kamu melekat pada pokok anggur, kamu akan berbuah banyak. Nah sekarang ini nasihat saya, melekatlah pada Tuhan, dekat sama Tuhan. Godaan akeh, tambah kamu dekat. Supaya orang lihat, oh orang itu, ibu itu, lihatlah disakiti kayak gitu sih tetap sabar, baik. Siapa sih? Oh Katolik. Oh Yesus kelihatan di dalam hidup Anda. Yesus itu kelihatan di dalam hidup Anda. Tapi pasan orang Katolik, orang persekutuan doa, ngamuk saudara. Ya toh, luar biasa. Maki-maki, keluarkan kata. Jangan saudara, sungguh. Kalau kamu takut akan Tuhan, kamu tidak lakukan itu. Lanjut. Sukacita. Ya, orang kalau takut mbak Tuhan ya saudara, itu artinya percaya mbak Tuhan. Tadi Pak Broto bilang, kalau percaya mbak Tuhan itu melakukan kehendak Tuhan, betul enggak? Lah kehendak Tuhan itu kamu mesti sukacita. Ingat loh ya, Mazmur 37 ayat 4. Ini poin-poin dengarkan untuk kamu menghadapi situasi tahun 2026 yang tidak benar, ya. Baca. Dan
Kamu saat ini ingin apa di tahun 2026 ini? Ingin apa? Tidak disuruh semalaman doa. Tidak disuruh puasa berbulan-bulan. Tidak disuruh ya sing aneh-aneh puasa ada di gunung 3 bulan. Suruh nyari bunga 10 warna, tidak diminta itu. Sederhana, yang diminta itu apa? Gembirao. Lu mau, kamu mau doamu dijawab, gembirao. Betul enggak? Loh, ini mesti ngerti saudara. Banyak orang yang datang di tempat saya itu enggak ngerti saudara, walaupun dia pelayanan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Gembira bukan ke night club loh saudara, bukan ke karaoke saudara, bukan minum-minum, bukan. Gembira dalam Tuhan. Jelas ya, datang sini, gembira dalam Tuhan, puji-pujian. Sudah jelas? Ayat 5. Ya, baca. Kamu harus menyerahkan dan percaya. Ya, maka yang bertindak itu siapa? Kalau Tuhan yang bertindak dengan Anda yang bertindak sempurna mana? Saya tahu sempurna Tuhan serano percaya Tuhan, aku percaya. Aku begini ini, aku tahu lah Tuhan ngangkat. Seperti Pak Broto bilang, ayo naik lagi lah. Nanti ditemu orang, ayo jatuh lagi, ayolah sabaro kamu naik. Ini setia Tuhan itu. Sampai akhir zaman kamu dipegang karena kamu itu anak kesayangannya. Gitu loh saudara. Jadi bu sampai benci mbak Tuhan, bu sampai tidak percaya mbak Tuhan. Jelas ya? Jelas ya? Lanjut. Kembali lagi ke sana, balik. Jadi saudara, sukacita. Ya, sekarang Christ Center. Sekarang kalau kamu mau berhasil di dalam keluarga, ayo komitmen. Ya, bahwa keluarga ini pusatnya adalah Yesus. Ya, bukan pusatnya pakai pikirannya, bukan pusatnya uang, bukan pusatnya apa kata orang tua. Tidak, apa yang dikatakan firman Tuhan. Selamat saudara, karena dia jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, Christ likeness, artinya kamu diarahkan, hidup ini kamu diarahkan untuk menjadi serupa Kristus. Menjadi serupa Kristus. Betul saudara? Just say no for sin. Saya tadi dikasih uang 400 juta. Ya, ada di ruangan saya. Saya cuma disuruh begini saja. Ngomong begini aja tidak mau. Setan itu bisa menipu saudara. Ya, hati-hati. Saya cuma bilang hati-hati. Christ likeness, saya pertanyaannya, Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Perhatikan. Ya baca semua. Jadi saudara, Yesus berkata, makananku. Makananku itu kan tiap hari orang mesti makan toh. Ya, berarti makanan Tuhan Yesus itu melakukan apa yang dikehendaki Bapa di surga. Jelas ya saudara? Dan menyelesaikan, ini penting. Banyak orang yang melakukan tapi tidak menyelesaikan.
separuh-separuh. Orang tua. Bu, putus asa kalau anaknya itu lagi bermasalah. Kamu mesti menyelesaikan, itu tanggung jawab kamu. Karena dia itu, anak-anak ini dititipno sama Anda. Ya untuk diselesaikan, sing sabar, bu emosi. Sekarang kalau HP saya, tak titipno sama dia. Terus sama dia dibuang sana, dibuang sini, ditembak orang, didiemno aja. Kan tidak, mesti dijaga toh. Karena saya titip, betul enggak? Ayo anakmu itu dititipno kamu, sadar loh. Bisa masalah. Bisa bermasalah, saudara. Tadi ini baik, ikut persekutuan doa. Dek, jatuh cinta dengan orang beragama lain. Bisa enggak? Problem, saudara. Kalau orang tua tidak memonitor yang baik, tidak dekat, tidak menyampaikan. Oh banyak orang yang dekat with Tuhan yang sekarang kawinnya dengan orang lain. Orang ateis. Banyak saudara yang datang di tempat saya. Ya, jadi menyelesaikan. Jelas saudara? Orang tua kesimpulannya. Sekarang perhatikan kesimpulan. Ya, satu, hanya Tuhan Yesus yang disembah, dimuliakan, dan dicintai. Itu orang takut akan Tuhan. Orang tua yang takut akan Tuhan, tandanya sederhana. Satu-satunya yang disembah adalah Tuhan Yesus. Satu-satunya yang akan aku muliakan Tuhan Yesus dalam hidupku. Satu-satunya yang saya cintai Tuhan Yesus. Jelas saudara? Yang kedua, kesimpulan yang kedua. Mempersembahkan anak-anak benar kepada Tuhan. Nah ini tantangan. 3 Yohanes 1 ayat 4. Ya, para orang tua, bagaimana mempersembahkan anak yang benar? Ya diajari kebenaran. Ya orang tuanya mesti benar. Kalau orang tuanya tidak benar, gegeran tuh aja. Anak itu ngeliat, gegeran papa mama. Wes aku tidak mau kawin, aku tidak mau kawin. Orang kawin gegeran aja. Banyak orang yang tidak mau kawin. Ya toh, tidak mau punya anak. Hati-hati saudara, ini tipu daya setan. Yang ketiga. Baca. Saudara, ada ndak orang tua yang ngajari yang salah? Yang ngasih teladan ndak betul? Banyak saudara. Banyak. Ada orang yang mati di sini. Anak muda. Ambil papanya dijak mabuk. Mabuk naik mobil yang dicitralin tobroan mati. Banyak loh saudara. Saya ini seorang bisnis. Ya, saya datang ke tempat seorang pengusaha, perusahaan. Saya ini Pak Broto ngajari anak. Ya toh. Tak ajak pergi Alexis dulu ada di Jakarta. Tempatnya perempuan-perempuan. Wis tak undang perempuan-perempuan tak tunjukno anak saya. Orang bisnis itu mesti begini loh. Cobalah saudara, ini setan-setan kamu mesti sadar. Orang tua bisa jadi setan. Tetapi Tuhan minta kamu kasih teladan. Carane ngomong. Carane hormati orang tua, carane hormati istri, suami, gitu ya. Bisa paham ya? Oke, yang terakhir. Orang tua ya, orang tua bertanggung jawab. Ya, bukan cuma duit itu. Nggak mau kerja lagi apa? Bagaimana mau makan? Istri ini kerja setengah mati, dia cuma duduk mentingkrang main HP. Tidak bisa saudara, ayo tahun 2026 yang kayak gitu-gitu berubah ya saudara. Kalau kamu tidak mau berubah itu terus sampai 2027 sampai tua pun terlambat. Jangan terlambat saudara. Rajin,
Lah saya sudah kerja rajin, nanti tiba waktunya kamu dikasih kerjaan. Tiba waktunya. Amin. Ya, saudara, musim selalu berganti. Tahun 2025, sekarang 2026. Selalu berganti musim itu. Tapi kasih Tuhan tetap tidak berganti, tetap Dia menolong kita. Betul? Anda percaya itu? Anda orang tua takut mbak Tuhan, 3, satu-satunya yang disembah itu siapa? Satu-satunya yang dihormati siapa? Satu-satunya yang dimuliakan siapa? Satu-satunya yang dicintai siapa? Lakukan saudara, jangan cuma di mulut. Lakukan. Filipi 1 ayat 21, kalau aku hidup, Kristus. Tapi kalau aku mati adalah keuntungan. Karena saya ketemu Yesus. Ya, saya bilang saya tidak takut. Karena saya tahu, tiap malam mau tidur, selalu saya minta ampun saudara. Sebelum tidur saya minta ampun. Saya tidur enak, jam 4 pagi bangun, jam 5 ke gereja. Tiap hari. Tidak ada rasa takut. Kalau Tuhan memang mau ambil saya, ya tidak apa-apa. Tapi saya hidup, saya mesti berbuah. Kalau saya tidak berbuah, saya akan takut. Gitu ya. Oke, kita memuji Tuhan. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Silakan berdiri soal. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin.
Silakan musik saja. Terima kasih Tuhan. Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan. Kuserahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jadikan mereka orang tua yang baik, yang bijaksana, yang menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan, berikan kekuatan pada orang tua, imannya, kesehatannya, berikan cara berpikirnya. Ya Tuhan, berkat-Mu, perlindungannya dalam keluarga, agar supaya dia menjadi orang tua yang bijaksana di dalam keluarganya, dan mengayomi anak-anaknya dan istrinya, dan seluruh keluarga besarnya. Tuhan, kuserahkan dalam tangan-Mu. Hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka Tuhan, berikan dia kekuatan, berikan dia jalan dalam nama Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Hanya Yesus. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Hanya Yesus yang mampu. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sorak-sorai badan dan luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang luar biasa. Kami punya cara pandang baru Tuhan. Kami punya pengertian baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau belajar memberi yang terbaik. Tuhan, Kau berkati setiap tangan kami. Engkau berkati hati kami Tuhan. Agar kami boleh memberi dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur. Terima kasih Tuhan, ini setiap persembahan kami. Selama ku hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan ku hidup kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Mu.
menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mohon kesabaran sejenak untuk beberapa pengumuman. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh kembali bersekutu di PD malam ini. Untuk semua yang hadir di sini, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bagi umat yang baru pertama kali bergabung di PD kami malam ini, dipersilakan berdiri, sehingga tim dan umat yang lain boleh memberikan selamat. Enggak ada, oke. Dan bagi umat yang senantiasa tekun dan setia hadir bersekutu, tetap menyala-nyala, percaya persekutuan kita di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Subroto Ontario yang telah memberkati kita semua malam ini. Bapak bisa menjadi inspirasi buat kita semua, Pak. Saya sendiri pribadi terkagum-kagum dengan stamina Bapak dari awal hingga akhir. Tetap semangat, tetap terjaga intonasi suaranya. Info PD minggu depan, tanggal 12 Februari 2026, berdekatan dengan Valentine Day. PF-nya Bapak Hanjaya dan Ibu Jin Hanjaya. Tema, kasih yang mempersatukan keluarga. Kasih yang mempersatukan adalah kasih yang sabar dan murah hati, yang tidak memperhitungkan kesalahan anggota keluarga, tetapi saling memahami dan memaafkan. Bagaimana kita menghadirkan kasih Allah dalam kehidupan keluarga kita, dan bagaimana jika kasih itu mulai memudar. Saksikan VT berikut ini. Shalom Bapak, Ibu, dan teman-teman umat PD PKK Immanuel yang dikasihi Tuhan. Pernahkah Anda merasa bahwa rumah itu terasa sepi, walaupun ada orang-orang di sekitar Anda? Kita semua tahu bahwa di dalam keluarga-keluarga itu ada kasih Kristus. Ada Kristus yang bertahta. Ada Kristus yang menjadi pelindung keluarga tersebut. Dan kasih Kristus itu memberikan kuasa untuk bisa mempersatukan setiap perbedaan yang ada di dalam keluarga-keluarga. Sebab itu, kami mengundang Anda semua untuk hadir dalam PD PKK Immanuel. Kapan? Kamis, 12 Februari 2026, jam 7 malam. Bersama-sama kita akan belajar tentang kasih yang mempersatukan keluarga. Bagaimana kita dapat membawa damai Tuhan kembali ke tengah-tengah keluarga kita. Yuk datang ya, tapi jangan sendirian. Ajak pasangan-pasangan, keluarga, dan teman-teman, serta orang-orang terkasih Anda. Sampai bertemu di persekutuan doa Kamis 12 Februari jam 7 malam. Tuhan Yesus memberkati. Jadi teman-teman semua, kasihnya tidak terbatas untuk pasangan aja. Nanti kita akan membahas banyak hal bagaimana kita mengasihi satu sama lain di dalam suatu keluarga. Karena saya percaya bahwa kita ini dilahirkan dari seorang ibu dan dibesarkan dalam sebuah keluarga. Dan kemudian tadi Pak Broto berkata di tahun 2026 kita harus berubah. PD Immanuel juga menanggapinya bahwa perubahan itu adalah suatu keniscayaan, bahwa perubahan itu adalah pertanda bahwa kita memang bertumbuh. Maka kali ini kita akan melihat di tahun 2026
PD tidak akan hanya berubah seperti format seperti ini. Kemarin kita melihat acara talk show, nanti akan kita adakan juga acara seminar, dan format acara yang berbeda dengan format yang seperti biasa. Kita harapkan bahwa perubahan ini kita akan bertumbuh bersama-sama, karena Immanuel ada rumah kita bersama. Kemudian untuk bocoran acara di besok, di minggu depan, jadi para pria akan dilayani secara pribadi oleh Om Hans, kemudian para wanita juga akan dilayani oleh Tante Jin. Jadi memang formatnya akan berbeda seperti PD pada kita biasanya. Kita akan coba, kita akan evaluasi, dan kami pastikan bahwa kita akan berubah dan bertumbuh bersama-sama. Kemudian saya ingatkan untuk sesi minggu depan, dress code-nya pink atau putih. Pink atau putih, kalau yang bapak-bapak mungkin risih pakai pink ya boleh pakai putih. Kemudian juga ada konsumsinya donat, ini nggak tahu donat Valde ini modelnya seperti apa ya, kita saksikan nanti minggu depan ya, kita rasakan juga. Kemudian info pelayanan doa, bagi bapak ibu yang punya permohonan doa dapat menghubungi Ibu Veronica, Ibu Cindy, atau Bapak Bambang di nomor tertera di layar. Bapak Ibu juga jangan sampai ketinggalan info-info seputar Immanuel dengan follow atau subscribe akun sosial PDPKK Immanuel seperti yang tertera di layar. Sekian pengumuman malam ini, jangan lupa ajak pasangan, keluarga, teman, dan orang-orang yang kita kasih untuk selalu hadir di PDPKK Immanuel, terutama di minggu depan, Kamis 12 Februari pukul 7 malam di Balai Paroki dengan tema Valentine Day bersama Bapak Hanjaya dan Ibu Jin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Thank you Bro Anton. Bapak Ibu jangan lupa ya, pink dan putih ya. Terus jangan sendirian, ajak pasangannya yang mungkin agak susah, mulai malam hari ini didoakan. Amin. Mari kita mau siapkan hati, kita mau tutup persetujuan doa kita malam hari ini. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar malam hari ini Tuhan. Sungguh sangat memberkati setiap kami Tuhan. Mari Tuhan, setiap kami ada di tempat ini, Tuhan boleh bentuk kami Tuhan. Agar kami boleh menjadikan Engkau yang nomor satu Tuhan. Menyembah Engkau, memuliakan Engkau dan mencintai Engkau lebih dan lebih lagi. Dan untuk setiap kami Tuhan yang saat ini, kami sebagai seorang mama, papa, orang tua Tuhan. Ajari kami terus Tuhan, untuk kami boleh mempersembahkan anak-anak kami di hadirat-Mu Tuhan. Untuk kami boleh berubah dan memberikan teladan bagi anak-anak kami Tuhan. Terus Tuhan ajari kami untuk terus boleh menanamkan cinta kasih, menanamkan firman Tuhan buat anak cucu keturunan kami Tuhan. Kalau kami tidak sanggup, kami tahu Tuhan yang akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini kami sepakat berdoa untuk anak-Mu terkasih, Bapak Subroto Ontario Tuhan. Engkau yang sudah menjaga beliau dengan luar biasa. Mari terus Tuhan, Engkau memberkati Pak Broto dengan kesehatan yang melimpah, kebajikan, kebijaksanaan, bahkan kreativitas baru Tuhan senantiasa tambah-tambahkan. Sehingga ketika anak-Mu ini boleh melayani Engkau dimanapun, kepada siapapun Tuhan, nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Engkau juga boleh berkati anaknya, cucu, menantu, segala aspek kehidupannya Tuhan boleh berkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, mari Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati perjalanan kami pulang, hingga kami boleh tiba di rumah dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Dan minggu depan kami boleh kembali hadir Tuhan, membawa seluruh keluarga kami, seluruh kenalan kami, untuk kami boleh bersama-sama bersekutu kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bunda Maria, doakanlah kami senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang abad. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, sampai bertemu Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati. Oh.
Yesus